Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah sampai hari ini. Maka kita bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka di antara tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari agama, duduk di majlis taklim, belajar apa yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga itu akan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin dan juga bekal supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang-orang muslim. Kenapa harus menuntut ilmu? Karena tidaklah seorang melakukan ibadah yang dia dasari dengan ilmu kecuali amalan kebaikannya itu akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan pernah kita sebutkan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada orang di antara kita yang dia salat 60 tahun dia mengerjakan salat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam tuqbal lahu salat. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tidak menerima salatnya. Kenapa? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Dia menyempurnakan sujudnya tapi rukuknya tidak sempurna. Dia tidak tumanina dalam mengerjakan salat. Kemudian dia tidak paham rukun, syaratnya, kemudian wajibnya, sunnahnya. Dia hanya mengerjakan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita yang mungkin mereka memiliki keterbatasan dari bacaan, keterbatasan dari gerakan dan yang seterusnya. Maka di sini diajarkan oleh Nabi SAW kita mempelajari hal tersebut. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam solat, supaya kita senantiasa mengingat Allahu Jalla Jalaluhu. Karena dalam solat itu terkadang terlintas sesuatu yang tidak seharusnya kita bawa dalam solat kita. Urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, urusan dunia kita terbesit di sana. Maka perlu kita pelajari bagaimana caranya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan duduk belajar agama Allah, belajar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini
kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Ustadzuna, yakni Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu prinsip dasar-dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana prinsip dasar Islam ini harus dimiliki bagi orang-orang yang mengatakan dia Islam, dia Muslim, sehingga dia akan menjadi Muslim yang sejati, Muslim yang diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan yang ketiga, maka di antara karakteristik agama Islam, yakni karakter agama Islam adalah agama Islam itu bisa mengokohkan keimanan seseorang. Kemudian manusia sangat membutuhkan agama Islam, dan yang akan disebutkan oleh beliau ada perbedaan atau disebutkan oleh beliau nanti bahwasanya yang membedakan agama Islam dengan yang lainnya adalah ada beberapa hal yang menjadikan orang yang berpegang teguh dengan agama Islam dia akan semakin kokoh dan dia tidak akan ragu dengan agama Islamnya adalah akan disebutkan oleh beliau, sehingga kita perlu duduk dan mempelajari hal tersebut. Maka yang pertama kata beliau di antara karakteristik yakni agama Islam yang harus diketahui oleh seorang, yang pertama adalah agama Islam itu datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hamba-hambanya. Maka agama Islam ini datang dari Allah, sehingga kalau kita cari di dalam agama Islam itu dia akan yaslu, akan sesuai, akan menjadi yang terbaik, dan dia tidak menjadi usang, baik karena zaman, baik karena waktu, dan kemaslahatannya itu pada semua hal, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkan hal tersebut. Dan bahkan nanti akan disebutkan bahwasanya agama Islam ini tidak ada bertolak dengan fitrah seorang manusia. Maka sesuai dengan fitrah kita, kemudian tidak akan kita dapati ada perpecahan di dalam Al-Quran, dalam Islam, kecuali kalau dia memakai akalnya sendiri. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Maka kalau kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada yang akan kita dapati perbedaan di sana, jemaah. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha luas dan maha mengetahui. Semua yang kita kerjakan Allah itu tahu, jemaah. Semua apa yang kita inginkan Allah itu tahu mana yang terbaik. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh para ulama, kita ini terkadang gak faham dengan diri kita sendiri, jemaah. Gak faham dengan diri kita sendiri, tapi Allah itu lebih faham daripada kita memahami diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang berpuluh-puluh tahun belum dikasihkan anak oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah paham ketika dia diberikan anak, mungkin dia tidak bisa mengasuh anak tersebut. Kemudian ketika diberikan anak, mungkin dia akan berkeluh kesah, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menunda untuk diberikan anak, sembari dia untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terus berdoa mengatakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleha, dan seterusnya. Maka Islam itu datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, serta tujuan ia diciptakan, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan pasangan dari dirinya sendiri, yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
kemudian mengutus dari keduanya laki-laki yang banyak, begitu juga dengan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian peliharalah hubungan keluarga kalian, dan sesungguhnya Allah menjaga dan senantiasa mengawasi kita. Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah tanah itulah kami menciptakan kalian atau menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami kembalikan kalian. Dari sanalah kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lainnya. Maka di sini disebutkan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, bahkan disebutkan prosesnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan arba'ina yawman nutfatan summa yakunu mudghatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursilu alaihi malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan seterusnya dijelaskan dalam agama Islam. Mulai dari penciptaan yang awal, bagaimana prosesnya, kemudian hukum-hukumnya, dan seterusnya jemaah. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Berarti tujuan kita diciptakan mulai dari awal sampai nanti kita meninggal dunia, yang mana nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan akan diminta pertanggungjawaban dari amalan yang kita kerjakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa di antara kalian yang dia melakukan amalan kebaikan walaupun sedikit, maka Allah tabaraka wa taala akan memperlihatkan amalan tersebut. Dan barang siapa di antara kalian, kata Allah jalla jalaluhu, yang dia mengamalkan amalan keburukan walaupun sedikit, maka sungguh dia akan melihat amalan tersebut. Maka kita diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, tapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ibadah itu pun akan kembali kepada kita kebaikannya jemaah. Ketika kita senantiasa dekat dengan Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan bantuin kita. Ketika kita senantiasa terus beribadah kepada Allah, maka tidak ada lain kebahagiaan, ketenangan yang akan diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, Islam adalah agama yang fitrah atau agama fitrah. Islam tidak akan bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, enggak akan bakalan bertentangan jemaah. Maka sejatinya yang terkadang timbul di kepala kita bertentangan syariat itu adalah kepala kita yang tidak nyambung dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu, dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Contoh misalnya, kita mengatakan bahwasanya Allah itu di atas langit, maka dengan fitrahnya kita mengatakan Allah di atas langit. Tapi kadang kita mengatakan oh Allah itu ada di mana-mana. Sampai dulu pernah terjadi ada kekafiran di IAIN, katanya ada dulu sampai tenar di tahun berapa itu dulu, 2000 berapa, terjadi di sana sampai mereka mengatakan di dalam kamar mandi itu ada Allah. Di jasad binatang itu adalah Allah, sehingga mereka menulis mengatakan anjing akbar dan yang lainnya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sesuai dengan fitrah Allah tabaraka wa taala berada di langit. Kita berdoa dan mengharapkan dan mengarahkan dada kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan kita tunjukkan kepada Allah tabaraka wa taala yang di atas langit tersebut. Kemudian seterusnya, kemudian juga syariat-syariat agama Islam itu juga tidak bertentangan dengan fitrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yumajisani wa yunasirani, dan seterusnya. Sesungguhnya orang atau anak yang baru lahir itu sesuai dengan fitrahnya, tapi bapaknya yang kadang membuat dia kufur, bapaknya kadang membuat dia menyembah patung, bapaknya kadang yang membuat dia melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hendaknya kalian menghadapkan wajah-wajah kalian lurus kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang disebabkan dialah yang telah menciptakan manusia dalam fitrah ini.
Dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka itu adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka kita katakan Islam memperhatikan akal dan mengajak orang berfikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah, atau katakan, apakah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu itu sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Maka jelas dia tidak sama. Sama seperti kita beribadah. Maka kalau awal-awal kita beribadah disebutkan oleh para ulama, boleh kita taklid jemaah. Apa kata ustadz kita ikutin. Ini kalau awal-awal kita belajar agama. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kita sudah paham usul, kita sudah duduk dan seterusnya, maka silakan menggunakan akal. Kita baca mana dalil yang lebih sahih, apakah ucapan si bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari. Dan ini adalah di antara keutamaan manusia, diberikan akal yang sempurna oleh Allah Jalla Jalaluhu, supaya dia berpikir. Bahkan lihat, sekelas dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan haram bagi kita untuk taklid kepada beliau. Maka beliau mengatakan idza sahhat hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu telah jelas, maka dia adalah mazhabku. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya kalau ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ayyada'aha liqauli ahad. Maka kalau telah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dia meninggalkan hal tersebut walaupun apa kata orang. Kalau memang ini adalah hukumnya haram, maka dia harus mengatakan haram. Jangan sampai mengatakan, oh ada kiai saya mengatakan halal, akhirnya dia dikerjakan. Ada yang mengatakan ini hukumnya halal, kemudian dia lakukan. Maka tidak boleh. Maka di antara perbedaan kita dengan orang-orang bodoh itu kita masih mikir. Bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita itu lebih bagus akalnya daripada hewan. Tetapi kadang kita itu bal adallu, lebih sesat daripada hewan tersebut. Kapan? Ketika kita tidak menggunakan akal kita, ketika kita tidak berpikir, ketika kita tidak mau belajar, ketika kita tidak mau mencari kebenaran. Oh, kalau sudah dikatakan seperti ini sama kiainya, dia harus mengatakan hal tersebut, maka sungguh tidak benar apa yang kita lakukan. Maka kita katakan bahwasanya agama Islam ini mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk mencari mana yang benar dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang mengingat Allah. Sambil berdiri dia mengingat Allah, sambil duduk dia mengingat Allah, sambil berbaring dia mengingat Allah. Maka mereka terus memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya mengatakan, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Tapi ingat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka haram bagi orang ketika dia berbicara tentang agama, kemudian dia enggak paham. Ada orang yang bertanya sama dia, kemudian dia tidak bisa jawab tentang agama tersebut. Maka tidak boleh dia mencoba-coba, tidak boleh dia sembarangan untuk menjawabnya. Tapi dia harus
jawab sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jangan merasa malu mengatakan, oh besok saya carikan. Oh saya enggak tahu, saya belum baca. Ayo kita cari-cari bareng supaya kita mendapatkan ilmu. Maka jangan merasa malu dengan hal tersebut. Karena ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang pada suatu hari, di dekat-dekatnya akan terjadi hari kiamat, ada da'i yad'una ila dolal, yang dia menyeru kepada kesesatan. Dia mengajak orang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka berfatwa tanpa didasarkan dengan ilmu, hanya sekedar hawa nafsu mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Itu barang siapa di antara kalian yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia mencari tempat duduknya di api neraka. Maka masalah agama kita harus hati-hati. Masalah agama itu tidak sama dengan masalah dunia. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, kemudian hati kalian, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya kelak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Islam meliputi akidah, kemudian di sana ada syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Kemudian Islam telah sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya dan seluruh aspek kehidupan. Maka tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurangin, karena banyak sekali syariat-syariat agama Islam yang belum kita kerjakan sampai sekarang ini. Contohlah misalnya, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dibolehkan sholat menggunakan sandal. Siapa di antara kita yang sudah puluhan tahun, bahkan dekat mau meninggal dunia, kita sudah 70 tahun kita, yang mau habis masa tenggang kita misalnya, siapa di antara kita yang sudah mengerjakan sholat dengan menggunakan sandal? Siapa di antara kita yang terus mengerjakan sholat malam, walaupun mungkin 1 rakaat, kadang kita tidak mengerjakannya jemaah. Kemudian kita datang mengajarkan orang yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, atau mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka Islam itu adalah ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ilmu mengangkat derajat orang-orang yang memiliki dan mengamalkannya ke derajat yang paling tinggi. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah dengan ilmu, ibadah itu akan menjadi mudah. Maka nanti akan disebutkan bahwasanya agama Islam ini mudah. Agama Islam ini mudah. Cuman kita yang terkadang karena tidak tahu dengan agama Islam itu menjadi susah. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholli qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ketika kita ada sakit kaki, nggak bisa berdiri kita, kata Nabi, fasolli fa illam tastati fasolli qa'idan. Kalau kalian nggak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dia kerjakan mana yang bisa dia kerjakan dari amalan-amalan soleh, dan dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang kita paksakan diri kita. Hati-hati beribadah, memaksakan diri dalam ibadah tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad golabah, dia akan merasa berat dan akan meninggalkannya. Contoh misalnya, ada di antara kita kalau mau masukkan duit di kotak amal itu harus 50.000 dia. Harus dia 50.000. Dia mengatakan harus masukin kotak amal itu 50.000. Kalau dia kurang nanti bawa duit 40.000, nggak mau dimasukin dia.
Akhirnya dia terhalang dari mengerjakan amalan tersebut. Kemudian bahkan dia akan merasa berat nantinya. Dan dia berpikir bahwasanya cari uang 50.000 itu berat. Akhirnya lambat laun dia akan meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dan itu yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita la taglu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Walaupun itu adalah amalan yang disyariatkan juga. Contoh misalnya, ada di antara kita menyibukkan diri kita untuk duduk di masjid, membaca Al-Quran dan seterusnya, tapi kita meninggalkan keluarga kita tidak mengurus mereka, maka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia berlebih-lebihan, bahkan memaksakan dirinya, kemudian menelantarkan orang yang wajib dia jaga. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan menjamin kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan mengharapkannya dalam kehidupan, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Allah menjanjikan ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena sejatinya yang memberikan nafas hari ini adalah Allah, yang memberikan kita bisa berjalan adalah Allah, yang memberikan kita kesehatan adalah Allah, yang memberikan kita bisa duduk di majlis taklim adalah Allah, mencari nafkah bagi keluarga adalah Allah, di mereka sehat-sehat adalah Allah, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan contohnya adalah mengerjakan sholat. Maka jangan sampai pekerjaan kita menunda atau membuat kita lalai dari sholat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat posisi seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia lagi sujud, yaitu ketika dia lagi sholat. Apapun masalah kita, maka silahkan kita duduk, kita sujud, kita gerakkan tubuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'an wa may yakfur ba'da dzalika wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana yang telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguhnya dialah yang akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia adalah benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam keadaan ketakutan menjadi aman. Mereka tetap beribadah kepadaku dan dengan tidak mempersekutukan aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang dia tetap kafir, yang dia mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu menjamin orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan diberikan kebahagiaan. Bahkan Allah Rabbul Alamin mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa di antara kalian, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, kata Allah Rabbul Alamin, Allah akan berikan dia kehidupan yang berbahagia dan akan diberikan kemudahan baginya. Maka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kemudian di dalam agama Islam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, terdapat penyelesaian bagi segala problematika, karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Maka semua masalah kita itu ada di dalam agama Islam, jemaah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan,
Semua tata cara apapun yang kita inginkan cari solusinya ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Sehingga ada seorang laki-laki ini mengatakan kepada Syekh tersebut, ya Syekh, apakah benar semua ada tata caranya di dalam Islam? Dalam Al-Quran ada ya Syekh. Semua masalah ada solusinya ya Syekh. Nanti saya ingin bertanya bagaimana tata cara membuat roti ya Syekh. Akhirnya saya itu mengatakan nanti kita ketemu di restoran ini. Kamu ketemu nanti di restoran ini. Maka dia datang ke restoran tersebut. Kemudian dia pun bertanya, ya Syekh, engkau mengatakan bahwasanya agama Islam itu semuanya ada solusinya. Bahkan tata cara membuat makanan pun ada di sana. Mana dalilnya? Maka saya itu pun mengatakan, beliau mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum kalau enggak faham bagaimana tata cara membuat roti, tanya orang yang faham buat roti, dan itu ayatnya disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Cuman ya ngaduk-ngaduknya nggak ada di sana disebutkan. Antum campur sekian kilogram gulanya nggak ada di sana. Oh tepungnya sekian kilo nggak ada. Cuman di sana secara umum Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak mampu dengan hal tersebut. Maka ketika kita ada masalah, ada solusi yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kalau itu adalah urusan agama, sudah lengkap dari syariat-syariat Allah, baik dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang ketujuh, syariat Islam ada syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa. Pilihan tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan memperhatikan hak-hak manusia. Ini kalau kita bandingkan jemaah ya. Kalau kita bandingkan syariat Islam dengan syariat yang lainnya, jelas syariat Islam itu akan memberikan semua solusi. Contoh misalnya kita lihat ada negara yang dia terus saling bunuh. Tiap hari kita dengar ada orang membunuh, tiap hari kita dengar ada orang yang memperkosa dan yang lainnya. Maka kita bandingkan dengan syariat Islam yang ditegakkan di sana. Ada hukuman kalau ada orang membunuh maka dia akan dikisos. Akhirnya kalau ada yang terjadi pembunuhan akan dikisos, akan dibunuh dia. Akhirnya dengan hal tersebut diberikan solusi oleh Allah dan akan jarang terjadi pembunuhan dan kriminal di negara yang menegakkan syariat Islam tersebut. Karena memang ada solusinya. Kemudian bahkan di sana ada politik-politik yang diajarkan dalam syariat Islam. Orang yang dia melakukan perbuatan yang haram, orang yang dia melakukan misalnya korupsi misalnya, ada hukuman-hukumannya sehingga dia akan jera dan tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedelapan, beliau mengatakan Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bahasa dan berbagai macam situasi. Artinya berpegang teguh kepada Islam akan memberikan maslahat bagi umat di setiap masa dan tempat. Bukan berarti Islam itu tunduk mengikuti kemauan manusia. Oleh karena itu dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karenanya semakin modern zaman, semakin maju bangsa, selalu muncul bukti baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilai-nilainya. Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencelupkan ketika lalat masuk di bejana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum," kalau ada lalat hinggap di bejana kalian, falyagmishu, maka hendaknya dia celupkan lalat tersebut, karena di salah satu dari sayapnya ada daun wadawa, ada yaitu penyakit, dan sampingnya itu ada obatnya dan penawarnya. Akhirnya ketika kemajuan modern ditelitilah bagian kesehatan, ternyata benar hal tersebut. Di salah satu dari sayapnya itu ada penyakit dan di sebelahnya itu ada penawar dari penyakit tersebut. Maka semakin maju maka akan semakin kelihatan bahwasanya agama Islam memang adalah agama yang sesuai, yang cocok dari semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Kemudian yang berikutnya adalah agama Islam itu adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sesama mukmin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
melarang kita untuk saling mencaci maki, saling menghinakan. Adapun orang-orang yang mengatakan dirinya Islam kemudian mencaci maki saudaranya, maka jelas dia belum sempurna keislamannya, dia belum betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang terbaik itu adalah Islam yang dia senantiasa bersama, ketika ada perbedaan dengan sahabatnya dia tidak saling caci maki. Ketika dia memiliki permasalahan dengan sahabatnya, maka dia tidak akan menyakiti sahabatnya dan seterusnya. Sehingga perlu kita belajar Islam yang benar. Maka kalau kita lihat ada orang Islam kemudian dia saling bunuh, dia saling caci maki, dia saling merendahkan, dia saling menghinakan, maka bukan itu yang diajarkan dalam agama Islam. Maka tidak boleh orang menyalahkan ini orang Islam ini suka bunuh orang lain, ini orang Islam ini suka caci maki orang lain. Lah, agama Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Agama Islam itu berlepas diri dari orang-orang yang mengklaim hal tersebut. Maka kalau kita melihat ada orang suka caci maki, maka katakan Islam tidak mengajarkan dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'anan wala fahasan, la ta'anan wala fahasan. Beliau tidak pernah mencaci maki orang lain, beliau tidak pernah menghina orang lain dan seterusnya. Bahkan lihat kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hujurat. Allah Rabbul Alamin mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Orang-orang yang mukmin adalah orang-orang bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu kalau mereka berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapatkan rahmatnya. Maka ini dibuktikan oleh imam-imam kita jemaah, imam kita yang 4. Ketika mereka ada yang berselisih dengan suatu hal, mereka enggak caci maki mereka tidak saling jotos, mereka tidak saling merendahkan, enggak. Mereka duduk di majelis, kemudian menyampaikan argumen-argumennya. Yang awalnya satu imam itu mengatakan haram, imam A mengatakan haram, imam B mengatakan halal. Ketika mereka berdiskusi, bahkan pendapat mereka pun terbalik. Yang awalnya mengatakan haram berubah menjadi halal. Yang awalnya mengatakan halal, dia mengatakan oh hukumnya ini adalah haram, dan mereka tidak pernah mencaci maki orang lain. Akhirnya kita yang baru datang belakangan, ada beda pendapat kita dengan sahabat kita, kemudian kita tidak mau duduk untuk saling berdiskusi, menyampaikan argumen yang terbaik, mencari kebenaran. Akhirnya kita mencaci maki orang lain dan seterusnya. Kemudian cara berargumentasi duduk di majelis itu tujuannya adalah cari kebenaran, jangan cari kemenangan. Karena orang kalau cari kemenangan semuanya akan dibawakan. Kata kakeknya keluar, kata nenek moyangnya keluar. Bahkan kalau bisa ngomong mungkin kucing, kata kucing pun dia akan keluarkan supaya dia menang. Maka tidak ada seperti itu. Dan itu tidak diajarkan oleh agama Islam. Kita tidak diajarkan untuk mencaci maki orang, merendahkan orang dan yang lainnya. Maka salahkan orang tersebut, bukan menyalahkan Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan caci makian, merendahkan, menghinakan orang lain dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istakka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Maka perumpamaan kaum muslimin yang satu dengan perumpamaan kaum muslimin yang lainnya dalam kecintaan, dalam kasih sayang dan menaruh rasa empati seperti satu tubuh mereka. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan hal tersebut. Maksudnya di sini kita tidak layak untuk mencaci maki saudara kita karena kayak seperti tubuh kita sendiri. Maka sangat gila dan enggak masuk akal seseorang itu mencaci maki tangannya, mencaci maki matanya, mencaci maki kepalanya, mencaci maki akalnya, otaknya, mencaci maki kakinya, mencaci maki hatinya, maka tidak benar. Karena kita sama seorang muslim itu adalah seperti satu jasad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ar-rahimuna yarhamuhur rahman
tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling menyayangi akan dikasihi oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha perkasa lagi maha tinggi. Maka sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di atas langit sana. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita, walaupun bukan orang Islam, orang tersebut, maka tetap kita harus menyayangi mereka. Maka Nabi SAW bermuamalah dengan orang di luar dari agama Islam, dan itu tidak jadi masalah karena agama Islam yang mengajarkan kita untuk saling bermuamalah dengan mereka, dan nggak boleh kita memaksakan pendapat kita harus diikuti oleh mereka. Bahkan ketika kita orang Islam, maka tidak boleh kita memaksakan orang di luar Islam untuk masuk Islam, nggak boleh jemaah. Dan itu disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan kalau kita beda pendapat pun dengan orang lain itu, nggak boleh kita ancam dia, nggak boleh kita hinakan dia. Kalau memang dia beda pendapat, kita sampaikan yang kebenaran, kemudian mereka tolak, ya sudah, nanti urusannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kewajiban kita sampaikan kebenaran. Oh, ini bahwasanya amalan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka silahkan kita diskusi. Kalau memang ada pendapat yang lain, atau mungkin ustadznya itu tidak paham dengan ada dalil yang lain, sampaikan. Sehingga diskusi itu adalah mencari kebenaran dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dan akan mendatangkan keberkahan dari Allahu Rabbul Alamin. Maka kita katakan agama Islam adalah agama cinta, agama kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sesama kaum mukminin, bahkan bermuamalah dengan yang baik dengan orang-orang di luar dari agama Islam. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan dirinya ustadz, dirinya kiai, kemudian dia suka caci maki orang, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kemudian apalah namanya dari perbuatan-perbuatan dengkinya dan yang lainnya, maka katakan Islam tidak mengajarkan hal tersebut, dan kita tidak boleh menyalahkan Islam tersebut, tapi kita salahkan perorangan, mungkin dia salah, mungkin dia tidak paham, dan seterusnya. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil, bahwasanya kita ini diberikan akal oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka gunakan akal itu untuk mencari kebenaran. Jangan jumut, jangan cuman oh ini hukumnya ya sudah, gak dicari. Maka sekarang sudah disiapkan kita banyak, Masya Allah, ada internet di sana, bahkan sekarang ada lagi AI apalah namanya, jemaah, antum cari hukum itu keluar bersama dalil-dalilnya lengkap di sana. Maka berpikir, gunakan kepala kita, jangan sampai kita lebih rendah daripada binatang. Disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita adalah orang yang berakal, orang yang pintar. Carilah mana yang terbaik, mana yang memang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa ada taklid buta, kemudian yang lainnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, terbuka. Belajar agama Islam itu terbuka, bukan ketutup, kemudian tidak mau mendapati atau tidak mau mendengar pendapat orang. Dengar pendapat orang, bisa jadi kita salah, bisa jadi kita keliru, maka dengan ada orang yang memberitahu kita, kita bisa menjadi terbaik dan seterusnya. Namallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat ana sampaikan. Maka kita simpulkan di antara prinsip yang ketiga yang harus dipelajari oleh seorang dalam prinsip dasar Islamnya adalah mengetahui karakteristik agama Islam, yang mana Islam itu datang dari Allah, kemudian menjelaskan penciptaan manusia dari awal sampai akhir. Kemudian agama ini adalah agama fitrah, tidak akan pernah bertentangan dengan akal kita. Kemudian agama ini adalah ilmu syar'i yang kita dituntut untuk terus belajar dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian orang yang beribadah akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah. Kemudian agama Islam datang untuk menyelesaikan semua masalah. Kemudian syariat Islam adalah syariat yang paling bijak untuk menyelesaikan semua permasalahan, mengatur bangsa dan seterusnya. Kemudian agama Islam itu adalah fleksibel. Kemudian yang terakhir, agama Islam itu adalah agama cinta, kemudian kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sesama kaum mukmin. Bahkan bukan hanya kaum mukmin saja, kepada orang-orang di luar agama Islam pun kita diajarkan untuk sayang dengan mereka. Cuman tidak boleh kita mengikuti ajaran dan syariat mereka. Sayang kepada mereka silakan. Bahkan pernah diceritakan seorang sahabiat
yaitu anaknya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Ibunya selain dari ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia ketika sudah masuk Islam, ini istri Abu Bakar ini, yaitu dari Asma binti Abi Bakar, istrinya masih dalam keadaan kufur. Istri dalam keadaan kufur. Kemudian dia datang kepada Asma binti Abi Bakar untuk menjenguknya. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ja'atni ummi ragibatan wa huwa kafi wa hiya kafira." Wahai Rasulullah SAW, ibuku ini datang, kangen kepada aku, ingin berjumpa dengan aku, ingin menyambung rahimnya kepada aku ya Rasulullah. Sedangkan dia dalam keadaan kafirah. Asiluha ya Rasulullah, apakah boleh aku menyambung wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, sambung tali silaturahmi engkau walaupun ibu engkau itu bukan sama agamanya dengan agama Islam. Berbuat baik kepada mereka, tapi harus lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu agamamu, agamaku untukku agamaku. Tidak boleh kita nimbrung dalam amalan-amalan yang mereka kerjakan, karena di sana bertentangan dengan akidah kita. Misal contohnya, mereka mengadakan acara ini, mereka menyambut bahwasanya ada ilah selain Allah, maka kita tidak ikut-ikutan. Maka kalau dia meyakini seperti itu, silakan dia meyakini hal tersebut. Kita tidak usah ikut-ikutan, karena kalau kita ikut-ikutan akan dihukumi sama dengan mereka, dan kita berlindung dari hal tersebut. Bermuamalah kepada siapa saja jemaah. Bahkan Nabi SAW ada tetangganya orang Yahudi, beliau datang untuk menjenguk anaknya yang lagi sakit, kemudian memberikan dia nasihat dan seterusnya. Bahkan bapaknya pun mengatakan kepada anaknya, wahai ya bunayya ati Abu Qasim, wahai anakku, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abu Qasim. Bahkan dia memerintahkan anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam dengan muamalah yang terbaik, bukan mencaci maki mereka, bukan merendahkan mereka. Oh, ini kalau beda agama kita harus pandang sebelah mata dia. Lah, agama Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Tapi kalau agama mereka mengajarkan hal tersebut, ketika melihat orang agama Islam, maka mereka rasa benci kepada kita. Maka kita katakan agama Islam tidak seperti itu. Agama Islam tidak mengajarkan kita kebencian. Kalau ada orang Islam, dia mengajarkan kebencian, mencaci maki orang lain, dia yang salah, bukan agama Islam. Karena agama Islam la ta'anan wala fahasan, tidak ada caci maki, tidak ada merendahkan. Bahkan kata Allah tabaraka wa taala dan kata Nabi SAW, la tasubbu alihatahum, jangan kalian cela Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbullaha bighairil ilmi, nanti dikhawatirkan mereka akan mencela Allah tanpa ada ilmu. Kita dilarang untuk mencela Tuhan mereka. Tapi kita sampaikan dalam agama Islam bahwasanya bukan itu yang diajarkan seperti ini. Tapi kita nggak boleh, cela ini, caci maki, nggak boleh. Itu dalam agama Islam. Sehingga kita pahami bahwasanya agama Islam itu mengajarkan kebaikan. Beda dengan mereka, kadang mereka mencaci maki, menghinakan, menganggap agama Islam ini adalah agama yang jumud, menganggap agama Islam adalah agama yang tidak benar, agama yang ini dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat kita, kemudian menjaga keluarga kita jemaah, menjaga orang-orang yang kita cintai, kemudian mereka dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.